Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-73 dan 74 dari surah Al-A'raf, yaitu yang menerangkan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh, Nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud, kaum yang menempati Al-Hijr. Al-Hijr yaitu satu wilayah atau satu tempat yang pada hari ini antara Saudi Arabia dengan Yordania Timur. Berarti bahagian utara Saudi Arabia. Kalau kemarin Yaman, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, itu di Yaman, berarti bahagian selatan dari Saudi Arabia. Ini pula bahagian utara dari Saudi Arabia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah bahagian pertama dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. Setelah ini dalam pertemuan yang berikutnya juga tentang lanjutan kisah ini. Jadi kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu tentang Nabi Saleh alaihissalam dengan kaumnya. Kemudian nanti pertemuan yang kedua, pertemuan yang akan datang adalah kebinasaan kaum Samud. Seperti apa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini berarti adalah kisah yang ketiga. Sebelum ini ada kisah Nabi Hud, sebelumnya lagi ada kisah Nabi Nuh. Jadi ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kemudian sekarang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Setelah ini ada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah itu ada lagi kisah Nabi Lut alaihi salam. Jadi kita sekarang ini berada di kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran, kisah-kisah para nabi, di dalamnya banyak petunjuk dan pelajaran yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan dari kisah yang telah kita fahami kandungan yang ada di dalam kisah tersebut. Yang kandungannya pasti di dalamnya adalah petunjuk, karena Al-Quran sebagai keseluruhan adalah sebagai kitab petunjuk, termasuk kisah yang diceritakan di dalamnya. Nabi Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud, yang mana juga sebagai menyeru untuk
untuk mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Tsamud sama seperti kaum-kaum yang sebelumnya, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Maka Nabi Saleh datang untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bukti Nabi Saleh itu sebagai seorang rasul. Nah, buktinya adalah seekor unta betina. Itu buktinya Nabi Saleh sebagai seorang nabi, seorang rasul. Kalau disebut bukti kerasulan, berarti kita boleh menyebutnya dengan perkataan mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Saleh itu adalah seekor unta betina. Kalau mukjizat Nabi Musa, tongkatnya. Nah, kalau mukjizat Nabi Saleh adalah seekor unta betina. Bagaimana seekor unta betina ini bisa menjadi mukjizat? Nanti kita akan terangkan dengan sedikit penjelasan, tapi kita menghalang dari penjelasan yang panjang karena ada penjelasan yang panjang yang disebutkan di dalam beberapa tafsir, tetapi periwayatannya adalah lemah. Maka apabila periwayatannya lemah, kita tidak begitu suka untuk menyampaikannya karena akan menyibukkan kita dari perkara yang penting dan pokok di dalam ayat yang kita pelajari ini. Tanda kekuasaan Allah berupa seekor unta betina yang mana Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, jangan ganggu unta betina itu, jangan diganggu, biarkan dia makan, jangan dipukul, jangan diusir, apalagi disembelih, sama sekali jangan. Kemudian Nabi Saleh mengingatkan mereka supaya mereka berhasil hendaknya dalam ujian ini, yaitu dengan tidak mengganggu unta betina tersebut. Karena unta betina tersebut adalah unta betina yang agung, diagungkan karena di dalam ayat ini diterangkan sebagai unta betina Allah. Nah, kalau disebut unta betina Allah, berarti disandarkan dia kepada Allah, bermakna pemiliknya adalah Allah, bermakna unta betina itu bukan sembarang unta betina biasa, tidak. Ia adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang mesti dipelihara, dijaga dan tidak boleh diganggu. Kemudian Nabi Saleh mengingatkan mereka supaya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nanti mereka akan mengagungkan Allah. Dengan mengagungkan Allah, mereka nanti akan menjaga unta betina yang merupakan ujian bagi mereka. Tapi rupanya kaum Nabi Saleh ini durhaka. Durhaka maknanya tidak mau menjaga apa-apa yang dilarang mereka untuk melakukannya. Dilarang untuk mengganggu unta betina itu, mereka sembelih unta betina itu. Maka ketika mereka menyembelih unta betina itu, maka datanglah halilintar guntur, guruh yang berisi api dari langit. Nah, kalau sebelum ini kaum Nabi Nuh dengan banjir besar, kemudian kaum Nabi Hud dengan angin dingin yang kencang. Kalau ini pula dengan guruh, dengan halilintar yang berisi api dari langit, dan mereka mati bergelimpangan di rumah mereka sendiri. Dalam rumah tak sempat mereka keluar. Halilintar itu menyambar langsung ke dalam rumah. Jadi meskipun mereka memiliki rumah besar, kemudian mereka berlindung ke dalam gunung sekalipun, rupanya halilintar itu mengejar mereka dimanapun mereka berada. Tidak ada yang selamat dari siksaan Allah. Ini adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam yang diutus kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Yang tempatnya kaum Tsamud itu adalah berada di sebelah utara Saudi Arabia, yaitu perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yordania Timur pada hari ini.
Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi dan kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum adzabun alim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ard tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah. Wa ila samud, dan kepada kaum Samud. Dan kami mengirim kepada kaum Samud. Dan kami mengirim ini kita fahami dari kisah yang sebelumnya. Karena kisah yang sebelumnya Allah mengirim Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian Allah mengirim Nabi Hud kepada kaumnya, dan sekarang Allah mengirim Nabi Saleh kepada kaumnya pula. Wa ila samuda, dan kami mengirim kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka, Salihah, Nabi Saleh. Qala ya qaum, qala Nabi Saleh berkata, ya qaum, wahai kaumku. Seruan dengan lemah lembut. U'budullaha, u'budu, sembahlah Allah, Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, Tuhan, ghairuhu, selainnya. Maknanya tidak ada Tuhan selainnya selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Qad, sesungguhnya, ja'atkum, telah datang kepadamu, bayyinatun, keterangan yang jelas atau bukti yang jelas, min rabbikum, dari Tuhanmu. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Hadhihi, ini dia, naqatullah, unta betina Allah, lakum, bagi kamu, ayah, sebagai tanda kekuasaan. Ini yang kita sebut sebagai mukjizat tadi. Bagaimana unta betina itu bisa menjadi mukjizat pula? Nanti kita berikan sedikit penjelasan. Fadharuha, maka biarkanlah biarkanlah unta betina itu, ta'kul fi ardillah, ta'kul, makan, fi ardillah, di bumi Allah. Biarkan dia makan di bumi Allah, jangan ganggu, jangan halang. Wala tamassuha, dan jangan kamu mengganggunya, bisu, dengan gangguan apapun. Dengan gangguan apapun jangan. Mengusirnya jangan, memukulnya apalagi, menyembelihnya terlebih lagi. Fayakhudhakum, apabila kamu melakukannya, yaitu mengganggunya, maka kamu akan ditimpa azabun alim, azab yang pedih. Jadi sudah ada ancaman, yaitu apabila mengganggu unta betina tersebut, maka akan mendapatkan azab yang pedih. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan kami mengirim kepada kaum Samud, saudara mereka, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, dan tidak ada bagimu Tuhan selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan yang jelas dari Tuhanmu.
unta betina Allah ini bagimu adalah tanda kekuasaannya, maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang apabila kamu melakukannya, yaitu mengganggunya, maka azab yang pedih akan ditimpakan ke atasmu. Ayat berikutnya, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Wadhkuru, dan ingatlah, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengingat nikmat Allah itu kamu akan menjadi bersyukur, kemudian dengan bersyukur kamu akan taat kepada Allah, perintah Allah kamu ikuti, larangan Allah kamu jauhi. Perintah Allah mentauhidkan Allah, larangan Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan jangan ganggu unta betina Allah. Idh ja'alakum, idh yaitu ketika atau pada waktu, ja'alakum Allah menjadikan kamu khulafa, sebagai khalifah-khalifah, pengganti-pengganti untuk berkuasa, mim ba'di Nuh, mim ba'di 'ad. Mim ba'di 'ad yaitu setelah kaum 'ad, kaum Nabi Hud dibinasakan. Nah, kaum Nabi Hud sudah dibinasakan, kaum 'ad. Nah, sekarang kamu yang menggantikan mereka. Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada mereka dahulu, Allah juga memberikan nikmat kepadamu sekarang. Mereka dahulu tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka dibinasakan, maka kamu jangan pula tidak mensyukuri nikmat Allah sekarang. Nanti kamu akan dibinasakan pula. Wa bawwa'akum fil ard, wa bawwa'akum, dan Allah memberikan kediaman untukmu fil ard, di muka bumi. Jadi senang kamu berdiam di muka bumi. Tattakhizuna min suhuliha qusura. Tattakhizuna, kamu mendirikan, min suhuliha, dari sebahagian tanah yang datar, kusuran, istana-istana. Jadi kamu dirikan istana-istana dari sebahagian kawasan yang datar. Jadi ada kawasan datar yang mereka tempati, mereka bangun istana-istana di situ. Wa tanhitunal jibala buyuta, wa tanhitun, dan kamu pahat al-jibal, gunung. Jadi ada sebahagian tempat kediaman itu bergunung-gunung, tapi gunung-gunung itu dapat mereka pahat buyuta, untuk menjadi rumah kediaman. Jadi mereka korek gunung itu ke dalam, jadi kosong, berkamar-kamar, kemudian mereka jadikan sebagai rumah. Jadi rumah mereka ada di istana, di tempat yang datar, rumah mereka ada di dalam gunung. Berarti mereka punya dua bentuk rumah, dua jenis rumah. Berarti hidup mereka itu senang sekali. Fadhkuru ala Allah, fadhkuru, maka ingatlah, ala Allah, nikmat-nikmat Allah, wala ta'thaw, dan janganlah kamu melakukan kerusakan dengan merajalela, fil ard, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Boleh kita susunlah kata-katanya sedemikian rupa supaya dapat difahami dengan baik dalam bahasa kita. Tapi tadi ketika kita menerjemahkan ayat kata per kata, kita perhatikan betul makna kata tersebut. Setelah itu barulah kita susun kata dengan menerjemahkannya secara langsung. Kita baca dari awal ayat. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah, yaitu penguasa-penguasa yang menggantikan kaum terdahulu, yaitu setelah kebinasaan kaum 'ad, dan memberikan tempat kediaman bagimu di muka bumi. Kamu mendirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu memahat gunung untuk kamu jadikan sebagai rumah kediaman. Maka ingatlah nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah pertemuan yang pertama dari dua pertemuan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus kepada kaum Tsamud.
yang mana Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan pesan seperti yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud sebelum ini, yaitu supaya kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu supaya kaumnya meninggalkan berhala, meninggalkan perbuatan syirik, dan hendaklah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah memberikan bukti atau tanda yang jelas bahwasanya Nabi Saleh adalah seorang rasul. Nah, kerasulan Nabi Saleh itu dengan mukjizat, yaitu seekor unta betina. Yang unta betina itu berbeda dengan unta betina yang lainnya. Mereka tahu itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Kemudian Allah melarang mereka untuk mengganggu unta betina tersebut. Tetapi malangnya mereka menyembelih unta betina tersebut. Maka mereka telah melanggar apa yang dilarang mereka untuk melakukannya, maka mereka pun dibinasakan oleh Allah. Sebenarnya perbuatan mereka menyembelih unta betina tersebut adalah sebagai bentuk kekufuran mereka, karena mereka enggan dari mentauhidkan Allah. Mereka tetap bersikeras menyembah berhala. Nah, itulah sebabnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnatullah yang berlaku di alam ini, setiap orang yang kafir, yang durhaka, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, maka kesudahannya adalah kebinasaan. Ini pelajaran yang sangat berharga. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-73, dari permulaan ayat. Wa ila samuda akhahum salihah, dan kami kirim kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dan apabila ada perkataan dan di pangkal ayat, bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tak ada kaitan dengan kaum Samud ini. Sebelum ini kaum Ad. Maka kita katakan ini adalah lanjutan kisah kepada kisah yang lain pula. Ini satu kisah dan ini satu kisah lagi. Jadi kata dan di sini adalah melanjutkan kisah yang lain lagi. Maka disebut dalam bahasa Arab atfu kisah ala kisah, yaitu mengatafkan kisah, melanjutkan kisah yang lama sudah selesai kepada kisah yang berikutnya. Kisah berikutnya yaitu kisah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Dan kami telah mengirim kepada kaum Samud. Tadi sudah kita terangkan tentang kaum Samud. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya penamaan kaum Samud dengan Samud adalah karena Samud itu salah satu dari moyang kaum ini. Jadi moyangnya itu, datuknya yang ada di atas sana, namanya Samud. Nah, Samud itu nama orang, masih keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian keturunan Samud itulah yang disebut sebagai kaum Samud. Jadi kaum Samud adalah keturunan dari Samud. Samud adalah nama orang. Nah, Nabi Saleh alaihi salam adalah dari keturunan Samud ini. Berarti Nabi Saleh itu adalah dari kaum Samud juga. Dari mana kita tahu? Dari perkataan akhahum salihah. Dan kami telah mengirim kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dan sudah kita terangkan sebelum ini, ketika disebut kata saudara yang dimasukkan di sini bukan saudara seiman, tidak. Karena ada juga kata saudara itu saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, kita ini sekarang saudara seiman. Tetapi kaum Samud kafir.
kemudian Nabi Saleh beriman. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Saleh ini saudaranya kaum Tsamud. Nah, maka bermakna saudara yang dimaksudkan saudara sama-sama keturunan Tsamud, sama-sama manusia, atau disebut juga dalam bahasa Arab al-ukhuwah al-insaniyah. Perhubungannya itu sama-sama manusia, sama-sama keturunan Tsamud, dari kaum Tsamud itu sendiri. Jadi bukan orang luar, dari kaum itu sendiri. Jadi Nabi Saleh dikirim kepada kaumnya sendiri. Semestinya kaum Tsamud itu apabila Nabi Saleh adalah dari kalangan mereka juga, mestinya segera menerima seruan Nabi Saleh, karena adalah dari kaumnya sendiri. Dari kaumnya sendiri, bukan orang luar. Biasanya lebih cepat atau lebih segera untuk menerima dakwah atau seruan. Dan kepada kaum Tsamud diutus saudara mereka Saleh. Saleh ini nama nabi ya, Nabi Saleh. Qala, Nabi Saleh berkata, ini dia isi dakwah Nabi Saleh. Apa isinya? Sama seperti seruan Nabi Nuh dan Nabi Hud alaihissalam. Seruan Nabi Nuh kita bisa lihat di ayat yang ke-59. Kemudian seruan Nabi Hud dapat kita lihat pula di ayat yang ke-65. Sekarang pula ayat yang ke-73 sama. Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagimu Tuhan selainnya. Sama seperti ayat sebelum ini. Ani'budullah malakum min ilahin ghairu. Sama-sama, tak ada bedanya. Berarti seruan setiap nabi itu adalah sama. Kaum boleh berbeda, waktu boleh berlainan, tempat mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya, tetapi seruan para nabi itu semua sama. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua seruan para nabi sama, yaitu supaya mengesahkan Allah. Jadi kalau ada sekarang ini yang mengaku kaum Nabi Musa, yang mengaku umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa, tetapi tidak mengesahkan Allah, bermakna itu bukan seruan para nabi. Itu yang mereka buat sendiri dengan kehendak hawa nafsu mereka. Umpamanya orang-orang Yahudi, mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, tapi mereka menyekutukan Allah. Orang-orang Kristen, mereka mengaku pengikut Nabi Isa, tapi mereka menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Nah, maka yang mereka percaya itu bukan seruan para nabi. Karena seruan para nabi, semua para nabi menyeru supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebenaran dan inilah yang akan menjadi penentu keselamatan manusia. Selamatnya manusia di dunia dan selamatnya manusia di akhirat nanti, penentu keselamatan adalah mentauhidkan Allah. Tidak mentauhidkan Allah, selamat. Tidak mentauhidkan Allah, sesat, maka tidak akan selamat, akan mendapatkan siksaan. Hidup ini adalah untuk diuji, ujian. Berhasil dalam ujian, selamat. Gagal dalam ujian, akan mendapat siksaan. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagimu selain dari Allah. Ilah, Tuhan. Ilah, makna ilah di sini adalah Tuhan yang ditujukan ibadah kepadanya. Tuhan yang ditujukan ibadah. Kalau disebut kata ibadah, maka kaitannya adalah dengan perintah dan larangan. Tuhan sebagai Tuhan, ilah maknanya adalah yang berhak memerintah dan yang berhak melarang. Yang berhak memerintah hanyalah Allah, yang berhak melarang hanyalah Allah. Tidak ada di sana selain Allah yang berhak memerintah dan melarang. Tidak boleh. Raja tidak boleh memerintah dan melarang. Boleh memerintah dan melarang asalkan perintah dan larangannya itu sesuai dengan perintah Allah. Kalau tidak sesuai,
maka perintah raja mesti diabaikan, mesti ditinggalkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ketaatan kepada makhluk itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip di dalam hidup. Jadi tak ada yang berhak untuk memerintah kita kecuali Allah. Kalau memerintah dan perintahnya sesuai dengan perintah Allah, kita laksanakan. Tapi kalau tak sesuai, tidak akan melaksanakannya. Kata orang di seberang sana, no way. Tak ada jalan untuk mentaati siapapun yang memerintah tersebut. Ini prinsip di dalam hidup, dan prinsip ini jangan sekali-kali digadaikan atau dijual, karena inilah yang menentukan keselamatan kita. Ini perlu diulang berkali-kali. Kemudian Allah menerangkan tentang tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam sebagai seorang rasul, sehingga kaumnya, kaum Tsamud, dapat mempercayai bahwasanya Nabi Saleh adalah memang seorang rasul. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepadamu wahai kaumku, telah datang bayyinatum mir rabbikum, keterangan yang jelas, bukti yang jelas sebagai tanda kekuasaan Allah, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Maka bukti yang jelas itu jadikanlah ia sebagai dalil, sebagai pegangan untuk beriman. Berarti kita dapat ilmu dari sini, yaitu dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan, mesti kita itu mengetahui bukti. Jangan dalam kepercayaan kepada Allah yang berkaitan dengan akidah, jangan ikut-ikutan. Tak boleh ikut-ikutan. Dalam perkara akidah mesti kita punya bukti, punya dalil, punya keterangan yang jelas. Mengapa kita mengesahkan Allah? Sebab Allah itu adalah bersifat sempurna. Tanda kesempurnaannya mesti esa. Kalau Allah itu berbilang lebih dari satu, maka sudah hilang sifat kesempurnaannya. Karena kalau Tuhan itu dua, maka pastilah Tuhan yang pertama akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang kedua. Kalau sudah dibatasi, hilang sifat kesempurnaan. Hilang sifat kesempurnaan tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu mestilah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Kalau begitu saya mengesahkan Allah. Itu namanya memiliki pengetahuan, punya bukti, punya dalil, punya alasan di dalam berakidah, di dalam memiliki kepercayaan. Tak boleh ikut-ikut saya. Pamannya, ayah ibunya mengatakan yang penting Tuhan itu punya anak, titik. Kalau sudah seperti itu tak boleh. Kalau Tuhan punya anak, berarti anak Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau anak Tuhan adalah Tuhan, berarti Tuhan itu diperanak. Berarti bila Tuhan diperanak, bermakna dia punya kekuatan yang terbatas, karena diperanakkan, memiliki sifat kekurangan. Beranak memiliki sifat kekurangan karena beranak, kemudian diperanakkan punya sifat kekurangan pula. Yang tidak punya sifat kekurangan adalah yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Itu dia sifat ketuhanan. Maka kalau Tuhan itu beranak, maka itu tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian, sudahlah, yang penting saya ikut sajalah apa yang dipercayai oleh nenek moyang saya. Ini tradisi yang mesti saya jaga. Dalam masalah akidah tak boleh ikut-ikutan. Mesti memahaminya dengan diri kita sendiri. Nah, kita ada dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian kita ada dalil-dalil yang bisa kita fahami dengan akal fikiran. Maka dalam perkara akidah mesti sampai ke tahap faham.
faham. Kemudian dalam masalah ibadat mesti sampai kepada tahap mengetahui bagaimana cara beribadat. Tanpa mengetahui rahasianya pun tak mengapa. Mengapa angkat tangan? Sudahlah angkat tangan saja. Mengapa rukuk seperti itu? Sudahlah rukuk seperti itu saja. Tetapi dalam perkara akidah mesti tahu apa dalilnya, apa alasannya, supaya tidak mengikut-ikut kepercayaan yang terdahulu, yang kepercayaan itu adalah sesat, menyimpang dari kebenaran. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kalaulah Tuhan itu dua, kalau ada Tuhan lagi, Tuhan yang kedua di langit dan bumi ini, maka langit dan bumi ini akan rusak binasa. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada lagi Tuhan selain Allah di langit dan bumi, niscaya langit dan bumi ini akan binasa. Apa sebab binasa? Sebab Tuhan yang satu menciptakan, Tuhan yang satu merusaknya. Ini yang terjadi dalam agama, entah agama apa namanya itu. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan perusak. Tiga Tuhan, 3 in 1, 3 dalam 1, Trinitas. Ini kepercayaan dari mana datangnya ini? Ada lagi kepercayaan manusia, ada saja kelebihan jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Ada Tuhannya laki-laki, dewa-dewa. Ada Tuhannya perempuan, dewi-dewi. Ada Tuhan kepalanya botak, ada Tuhan perutnya buncit, ada Tuhan bersayap, ada Tuhan, Allahu Akbar. Banyak sekali Tuhan. Dan setiap yang dipandang sebagai punya kekuatan dijadikan Tuhan. Di Irian Jaya, buaya jadi Tuhan. Di India, lembu jadi Tuhan. Dan berbagai macam penetapan Tuhan. Di Jepang, matahari jadi Tuhan. Ada lagi di Jawa sana, gunung besar pun jadi Tuhan, pohon besar pun jadi Tuhan, batu besar pun jadi Tuhan. Kemudian dibuat pula lah patung-patung, patung-patung pun menjadi Tuhan. Ini semua adalah kesesatan yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak memiliki pengetahuan. Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan yang jelas. Jadi dalam perkara akidah mesti kita memiliki keterangan yang jelas, bukti yang jelas. Di dalam perkara akidah, perkara kepercayaan, tidak boleh mengikut-ngikut. Maka mesti kritis terhadap kepercayaan kaum terdahulu. Disitulah perlunya kita belajar, supaya akidah kita ini akidah yang bersih, akidah yang betul-betul murni, tidak ada campur dari hawa nafsu manusia, dari apa-apa yang ditetapkan oleh manusia yang berkepentingan. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Nah, tanda kekuasaan Allah yang merupakan tanda kerasulan bagi Nabi Saleh alaihi salam adalah hadhihi, ini dia, naqatullah, unta betina Allah, lakum, bagi kamu, ayah, sebagai tanda kekuasaan. Bagaimana unta betina itu pula menjadi sebagai tanda kekuasaan? Nah, ada ceritanya, tapi kita tidak mau memanjang-panjangkan ceritanya. Cukuplah bahwasanya unta betina tersebut, unta betina yang memiliki keistimewaan. Apa istimewanya? Istimewanya dalam ayat ini disebutkan dia sebagai unta betina Allah. Kalau sudah disandarkan kepada Allah, berarti menjadi istimewa. Unta betina Allah istimewa. Sama dengan rumah Allah. Nah, masjid itu kan rumah Allah. Nah, berarti istimewa, beda dengan rumah-rumah yang lainnya. Ada lagi kitab Allah, berarti beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Apalagi yang lain, umpamanya Rasul Allah, bermana beda dengan Rasul-Rasul yang lainnya, utusan-utusan yang lain. Agama Allah, berarti agama itu agama yang istimewa, beda dengan agama-agama yang dibuat oleh manusia. Maka ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya unta tersebut adalah unta yang istimewa. Mereka tahu keistimewaannya, tahu. Tapi di sana ada riwayat-riwayat. Nah, kita sampaikan riwayat ini, tapi tidak untuk dipegang, hanya untuk menambah pengetahuan kita saja, yaitu karena riwayat ini
masih diperdebatkan oleh para ulama, yaitu mereka meminta kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau kamu adalah seorang rasul, mana buktinya kamu sebagai seorang rasul? Kami ingin tahu. Bahkan ada riwayat mengatakan, kami ingin buktinya adalah kamu mendatangkan seekor unta betina kepada kami. Kalau kamu bisa mendatangkannya, maka kami percaya kepadamu. Maka tiba-tiba ketika mereka sudah berkumpul, mereka lihat ke antara dua gunung. Dari dua gunung itu keluar seekor unta betina yang besar. Nah, unta betina itulah yang dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Maka ada riwayat mengatakan unta betina itu tidak lahir dari unta yang lainnya, tidak, tetapi dia keluar dari gunung. Kemudian ada lagi mengatakan karena unta betina tersebut tidak dimiliki oleh sesiapa, karena dia keluar dari gunung, kemudian dia datang, kemudian menjadi tanda kekuasaan Allah. Tetapi penjelasan seperti itu pun tak perlulah kita memegangnya, karena yang penting tadi yang awal kita sebutkan, yang penting unta betina itu unta betina yang istimewa, sebab dia disebut sebagai unta betina Allah Ta'ala. Nah, mungkin yang lebih penting untuk kita pegang adalah ada ujian dalam penjagaan unta betina tersebut, yaitu ujiannya adalah mereka tidak diperbolehkan untuk menghalang unta betina tersebut dari makan, dan tidak menghalang unta betina tersebut untuk berada di mana saja, dan mereka tak boleh mengusirnya, mengganggunya, memukulnya. Ayat berikutnya, fadharuha ta'kul fi ardillah, maka tinggalkanlah unta betina itu, atau biarkanlah unta betina itu ta'kul, makan. Unta betina makan apa biasanya? Makan rumput-rumput. Maka di padang rumput mana saja berada, biarkan. Kalau padang rumput itu padang rumputmu untuk unta-untamu, maka biarkan unta betina Allah itu makan. Maka mereka merasa rugi kalau unta mereka tak makan, tapi unta betina yang besar itu makan. Sebab kalau unta betina itu besar makan, maka makanannya pun banyak. Itu sebabnya mereka membunuhnya, mereka tidak menyukainya. Wala tamassuha bisu, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Fayakhudzakum adzabun alim, kalau kamu mengganggunya, maka kamu akan mendapatkan azab yang pedih. Karena mereka minta tanda kekuasaan, Allah berikan tanda kekuasaan, yaitu seekor unta betina, tapi dalamnya sebagai ujian. Ujian yaitu jangan mengusirnya, jangan mengganggunya. Dan tidak ada alasan sebenarnya bagi mereka untuk mengusir unta betina itu untuk makan. Apa sebab? Dalam ayat ini disebutkan ta'kul fi ardillah, unta betina itu makan di bumi Allah. Yang dimakan itu adalah rumput Allah juga, karena rumput Allah itu tumbuh di bumi Allah, bukan bumi mereka. Manusia ini hanya numpang saja, numpang belagak seperti memiliki pula. Kemudian mengusir unta betina Allah, oh itu sombong namanya. Maka dalam ayat ini disebutkan unta betina Allah itu makan di bumi Allah. Kalau di bumi Allah sendiri mereka unta betina itu makan, maka biarkan saja ia makan. Fadharuha, maka biarkanlah unta betina itu ta'kul, makan, fi ardillah, di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Di dalam ayat yang lain mereka mengganggunya. Di antara gangguan mereka adalah ketika meminum air, karena rupanya ada satu sumur yang sangat banyak airnya. Sumur itu disebut dengan bi'run naqah. Bi'run naqah itu sumur unta betina. Sampai disebut nama sumur itu sumur unta betina, karena itulah sumur yang paling besar dan menjadi sumber air utama bagi kaum Tsamud. Unta-unta mereka dan mereka minum dari air sumur tersebut. Unta betina ini unta betina yang besar, unta betina Allah ini unta betina yang besar. Apabila minum air tersebut, air sumur itu habis.
tidak tersisa. Hadhihi naqah, ini dia naqah, laha syirbun, baginya ada minuman, untuknya disediakan bahagiannya untuk minuman. Ini disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke 155 kalau tidak salah, atau 55. Disebutkan bahwasanya Allah telah menetapkan melalui Rasulnya ada bahagiannya, yaitu satu hari itu air sumur tersebut adalah untuk unta betina itu. Kemudian walakum syirbu yaumin ma'lum, dan untuk kamu pula untuk minum air sumur tersebut satu hari pula yang ditentukan. Jadi satu hari untuk unta betina, satu hari untuk mereka, untuk kaum Tsamud. Maka ketika unta betina itu minum air sumur tersebut, habis air sumur tersebut. Tapi apakah mereka kelaparan, kehausan? Tidak. Apa sebab? Sebab pada hari unta betina itu minum air sumur tersebut, unta betina itu mengeluarkan air susu. Karena unta betina itu besar, air susunya banyak, maka air susu unta betina itu mencukupi untuk seluruh kaum Tsamud. Sebenarnya tak ada alasan lagi untuk mengganggu. Kalau mengganggu juga berarti karena kedengkian dan kesombongan saja. Itu sebabnya maka mereka akan ditimpa azab yang pedih, disebabkan tak ada alasan sebenarnya untuk mengganggu unta betina tersebut. Ini disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Karena kisah tentang kaum Tsamud ini dia tidak berada di satu tempat ini saja, tapi dia berada di beberapa tempat yang lainnya di dalam Al-Quran ini. Tapi dalam ayat ini adalah lebih khusus menerangkan tentang Nabi Saleh diutus kepada kaumnya, kaum Tsamud, menyampaikan risalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kaumnya menolaknya. Wala tamassuha bisu, dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Dengan gangguan apapun jangan. Kalau disebut dengan gangguan apapun jangan, bermakna sekecil apapun gangguan tak boleh. Kalau sekecil apapun gangguan tak boleh, maka gangguan yang lebih besar lagi tak boleh. Nah, ini namanya qawaidut tafsir. Jadi kalau memahami Al-Quran mesti ada kaedahnya. Di antara kaedahnya, apabila disebutkan yang paling rendah sebagai yang dilarang, maka yang lebih tinggi dari itu adalah yang lebih tegas pelarangannya. Umpamanya sama dengan jangan kamu mendekati zina. Kalau mendekatinya saja tak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Begitu juga dalam ayat ini. Karena disebutkan jangan ganggu dengan gangguan apapun. Mengganggu dengan gangguan yang kecil saja tak boleh, apalagi mengganggu dengan gangguan yang besar. Maka kalau mau menjadi ahli tafsir, kuasai kaedah-kaedah tafsir. Dan ada satu buku sekarang ini sudah menghimpunkan kaedah tafsir. Buku itu sebanyak 945 halaman dalam bahasa Arab. Rasanya kalau mau menjadi ahli tafsir, kalau tidak menguasai buku ini, janganlah jadi ahli tafsir. Nanti kemana-mana pergi tafsiran. Karena pada hari ini ada orang yang berani menafsirkan Quran. Baca saja buku terjemahan Departemen Agama, langsung menjadi ahli tafsir Al-Quran. Oh, jangan. Apa sebab? Sebab memahami Al-Quran itu mesti ikut kaedah. Kaedah itulah yang memelihara sehingga kita dapat mengetahui kandungan maknanya itu seperti yang diharapkan, insya-Allah. Jangan sampai mencoba-coba menafsirkan sendiri, karena ada ancaman dari Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang mengatakan perkataan yang tidak benar, dia buat-buat sendiri dari tafsiran akal fikirannya sendiri, dia sudah menempah tempatnya dalam api neraka. Ini ancaman untuk orang yang berkata tanpa ilmu. Jangan hanya karena ingin dibilang pandai, disebut hebat, kemudian menyampaikan apa yang tidak ada,
pengetahuan di dalamnya, kebohongan saja yang disampaikan, maka sama dengan memboking tempat di dalam api neraka. Belum masuk api neraka sudah diboking tempat di dalam api neraka. Maka keburukan yang merugikan, keburukan di dalam neraka nanti yang akan merugikan, yang akan membuat tersiksa untuk selama-lamanya. Kita harapkan selamat dan akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, tapi malah yang dapat sebaliknya, kerugian. Ayat berikutnya, wa dzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Wa dzkuru, dan ingatlah. Di sini Nabi Saleh alaihissalam menyuruh kaumnya supaya mengingat nikmat Allah. Dengan mengingat nikmat Allah menjadi bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah maka nanti bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari ingat nikmat Allah. Apabila ingat nikmat Allah, nanti kamu akan ingat Allah yang memberikan nikmat. Ingat Allah yang memberikan nikmat, maka nanti kamu akan patuh. Apabila ada perintahnya, kamu akan buat. Kalau ada larangannya, nanti kamu akan tinggalkan. Begitulah cara Nabi Saleh menyeru, membawa kaumnya. Dan ingatlah ketika kamu mendapat nikmat yang besar dari Allah. Nikmat yang besar itu adalah berupa ja'alakum khulafa, menjadikan kamu pengganti-pengganti. Yang menggantikan siapa? Mim ba'di 'ad, yang menggantikan kaum 'ad yang telah dibinasakan. Kaum 'ad telah dibinasakan sebelum kamu. Kamu inilah pengganti-penggantinya. Berarti kamu ini adalah orang yang telah diselamatkan oleh Allah nih. Kaum 'ad dahulu dibinasakan, tak ada yang tersisa. Kamu sekarang ini ada ini dan menjadi pengganti dan kamu berkuasa. Semestinya kamu bersyukur, wahai kaumku. Begitu sentuhan dakwah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Samud. Bukan hanya itu, ditambah lagi satu lagi, yaitu wabawwa'akum fil ard. Satu lagi nikmat Allah kepadamu yang mesti kamu syukuri dan kamu menyadarinya, yaitu Allah memberikan kediaman yang menyenangkan kepadamu di bumi. Kediaman yang menyenangkan itu, satu ada di kawasan dataran yang datar, dan satu lagi ada di kawasan yang bergunung-gunung. Yang di tanah datar kamu buat istana, yang di gunung pun kamu punya kekuatan untuk memahat gunung, sehingga kamu bisa korek isi gunung itu. Kemudian kamu jadikan dia berkamar-kamar, berumah tempat kediamanmu. Ini adalah nikmat Allah untukmu. Maka dikatakan sampai hari ini siapa yang pergi ke Yordania masih akan mendapatkan peninggalan dari kaum Samud ini. Gunung itu masih ada. Dan apabila kita masuk ke dalam gunung itu ada kamar-kamarnya. Jadi istana. Mengapa ada dua tempat kediaman ini? Dua tempat kediaman ini dikatakan oleh ulama tafsir sebab mereka berdiam di tanah yang datar itu adalah pada waktu musim panas. Pada waktu musim panas mereka berdiam di tanah datar karena di sana mereka akan bertani, mereka akan berkebun, mereka akan beternak, maka berada di tanah yang datar. Tapi kalau musim dingin, tak mampu berdiam di situ karena angin kencang, hujan badai, maka mereka bersembunyi di dalam gunung. Artinya hidup mereka itu nyaman. Di istana, di tanah yang datar, di dalam gunung mereka dapat tersembunyi dari sebarang kesusahan hidup. Semestinya nikmat yang besar itu disyukuri. Kalau kita sekarang nih, apa nikmat besar yang mesti kita syukuri? Di bawah minyak, di atas minyak. Allahu Akbar. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Tongkat, tancapkan tongkat jadi tanaman. Begitu mudahnya, tak perlu siram-siram. Begitu suburnya negeri kita ini. Kemudian Allah menyampaikan, ini dia kebenaran. Aku adalah Tuhanmu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Jangan lagi ikuti perintah selainku. Tapi ada juga yang mengikuti perintah selain Allah. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.
rezeki-rezeki Allah yang dimakan, bumi-bumi Allah yang didiami, semua fasilitas adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, ia pula meninggalkan Allah, mengkufuri Allah. Ini adalah perbuatan yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Tidak bersyukur namanya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ada syukur, ada kufur. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, aku tambah nikmatku. Tapi apabila kamu mengkufuri nikmatku, azabku amatlah pedih. Inilah dia yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Dan ini pula yang kita sampaikan pula kepada anak-anak kita, kepada siapa saja kaum kerabat kita, kepada masyarakat kita, supaya jangan sekali-kali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia isi dakwah Islam. Tak ada lain dari itu. Inilah dia. Bersyukur. Fadhkuru ala Allah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Diulang sekali lagi. Pengulangan ini adalah untuk menegaskan supaya jangan sampai lupa. Jangankan lupa, lalai pun jangan. Apa sebab? Setiap saat menerima nikmat Allah. Masa setiap saat menerima nikmat Allah kemudian melupakan Allah? Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sebenarnya ta'tsaw di sini adalah asyaddul fasad, yaitu perbuatan merusak yang lebih lagi. Perbuatan merusak ini bermakna tidak sesuai dengan petunjuk yang telah Allah turunkan. Kita kalau buat sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk, itu namanya merusak. Kapan kita baru tidak merusak? Baru kita tidak merusak kalau kita buat sesuatu sesuai petunjuk. Buat sesuatu sesuai petunjuk, itu bermakna memelihara yang baik itu tetap baik. Tetapi kalau tidak ikut petunjuk, bermakna merusak. Contoh yang biasa kita sebut adalah kalau kita menghidupkan kendaraan kita, kuncinya itu kita gerakkan ke mana? Ikut petunjuk, gerak ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Untuk menghidupkan mobil kita, kendaraan kita, ke kanan, start itu ke kanan. Maka kalau digerakkan ke kanan, ikut petunjuk, itu memelihara baik, memelihara kebaikan, tetap baik. Tapi dia tak mau ikut petunjuk, kunci tidak digerakkan ke kanan, digerakkan ke kiri, dipaksa pula digerakkan ke kiri. Bagaimana jadinya? Kendaraan hidup tidak, kunci itu patah. Itu namanya merusak. Jadi setiap perbuatan merusak tidak ikut petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Tidak ikut Al-Quran merusak. Siapa orang yang menjaga yang baik itu tetap baik? Yang menjaga yang baik itu tetap baik adalah yang ikut kepada petunjuk Al-Quran. Berarti hukum mempelajari Al-Quran adalah wajib. Kalau tidak, kita tidak akan mungkin dapat menjaga yang baik itu tetap baik. Mengapa sekarang banyak orang yang merusak di muka bumi? Merusak hutan lah, asap. Tak hilang-hilang asap ini. Dari tahun ke tahun asap. Apa sebab? Sebab merusak. Apa lagi yang lain? Mengambil harta orang lain. Korupsi. Apa sebab? Tak ikut petunjuk. Apalagi yang lain? Mengapa rumah tangga ini tadinya di awal-awal berumah tangga bukan main lagi, sehidup semati. Kita ini adalah belahan jiwa, satu hati satu jiwa, bukan main lagi. Tapi tak sampai 1 tahun, yang tadi rumah tangga bagus dirusak. Mengapa dirusak? Tak ikut petunjuk. Suami tak ikut petunjuk, istri tak ikut petunjuk. Tak ikut petunjuk merusak rumah tangga. Tadi rumah tangga bagus, kapal yang berlayar bagus, tapi sekarang kapal itu sudah dirusak. Ada yang melubangnya di tengah, ada yang melubangnya di depan. Akhirnya belum sampai ke daratan seberang, sudah karam di tengah laut. Sebab ada yang merusaknya. Bagaimana supaya tidak merusak? Ikut petunjuk. Mana dia petunjuk? Al-Quran. Dzalikal kitabu
la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Al-Quran, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang mau memelihara diri. Orang yang memelihara diri itu disebut orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Saleh alaihi salam ini kita akan mendapatkan petunjuk, dan mudah-mudahan kebaikan yang sudah kita miliki akan tetap terpelihara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.